Halo Sobat IT, kembali lagi di channel Teledigital. Video kali ini kita akan coba membuat aplikasi khusus untuk guru mata pelajaran. Jadi langsung saja kita masuk di browser. Nah, di sini teman-teman ada dua yang akan kita gunakan. Yang pertama itu AI Studio untuk mengenerate atau membuat aplikasinya. Lalu di sini yang kedua kita menggunakan dari Supabase. Nah, Supabase ini berfungsi untuk menyimpan database-nya, teman-teman. Nah, di sini Supabase itu gratis, teman-teman. Di sini kita lihat ya. Nah, di sini ada gratisannya ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Ada 5 giga store, 1 giga file store-nya, penyimpanan dan lain. Jadi bisa disesuaikan dengan database atau data aplikasi yang dibuat, teman-teman. Jadi langsung saja di sini kita masuk di AI Studio-nya. Lalu di sini kita get starter terlebih dahulu atau kita login. Nah, ketika teman-teman berhasil login atau registrasi, halamannya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita pilih new apps di sini. Lalu di sini kita masukkan promnya. Nah, di sini promnya sudah saya sediakan. Jadi promnya ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita buat adalah aplikasi khusus untuk guru mata pelajaran, teman-teman. Nama aplikasinya di sini kita buat guruku ya, menggunakan Vue.js 3 dan menggunakan template dari Bootstrap. Ya, di sini sudah lengkap ya. Nah, di sini khusus untuk guru ya. Jadi di sini guru bertindak sebagai admin. Nah, jadi di sini digunakan nah, aplikasi ini digunakan untuk personal guru, teman-teman. Jadi tidak ada admin yang melakukan penginputan berbagai guru, namun di sini personal guru saja. Nah, selanjutnya ketika teman-teman sudah mempunyai promnya, jadi teman-teman silakan klik build. Di sini kita klik. Lalu di sini kita tunggu proses pembuatannya yang dibuat oleh AI. Nanti kita akan tunggu instruksinya apa saja yang perlu kita lakukan. Nah, di sini ada instruksi untuk melakukan pemilihan template atau desain dashboardnya, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa template yang telah disediakan ya. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu template yang telah disediakan. Teman-teman juga pilih skip ketika teman ingin melakukan skip. Nah, oke, di sini kita coba satu template saja yang sesuai ya, atau kita bisa skip. Jadi sini kita pilih saja ya, kita skip saja. Kita lihat hasilnya ya, atau teman-teman juga bisa memilih template yang telah disediakan. Namun di sini saya coba untuk skip saja. Nah, di sini kita tunggu proses selanjutnya. Nah, di sini aplikasinya selesai dibuat atau selesai di generate oleh AI Studio. Nah, di sini kita coba ya. Kita terlebih dahulu login. Di sini kita full screen saja. Nah, di sini kita coba login. Ini ada akun demonya. Kita coba. Lalu kita masuk. Nah, di sini untuk tampilannya kurang seperti ini ya. Di sini ada, kita coba cek, ada fitur master data, ada mata pelajaran, di sini juga ada kelas, di sini ada siswa, nilai siswa, juga ada absensi siswa, jurnal mengajar juga ada. Lalu laporan di sini ada laporan nilai, absensi maupun laporan jurnal. Nah, di sini juga ada profil guru, teman-teman. Jadi silakan masukkan profil guru atau pengguna aplikasinya ya. Karena ini adalah aplikasi mandiri atau aplikasi single, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita bisa melakukan perbaharuan atau penggantian data. Nah, di sini karena ini adalah merupakan akun demo, kita perkecilkan dulu. Nah, di sini kita coba logout ya. Kita coba logout dulu. Di sini ada logout, kita keluar. Nah, di sini untuk tombol logoutnya kita coba masih belum berfungsi ya. Kita coba refresh. Nah, di sini sementara loading ya, kita perkecil saja. Oke. Nah, di sini kita coba, di sini ada informasi ya, beberapa informasi yang diinstruksikan. Kita coba ya. Nah, di sini kita coba masuk di kodenya, teman-teman. Di sini ada kode ya, kita coba. Lalu di sini perhatikan ada SQL-nya, ini ada database-nya. Ini SQL database-nya. Nah,
SQL database-nya ini akan kita copy, nanti kita akan paste di Supabase teman-teman. Jadi langsung saja kita masuk di Supabase. Nah, silakan login terlebih dahulu atau buat akun. Nah, di sini jadi silakan teman-teman buat akun. Di sini bebas ya, kita coba buat akun. Nah, di sini kita coba ini nama projectnya ya. Jadi pertama kali teman-teman. Di sini kita instruksikan untuk membuat nama project database-nya. Nah, di sini kita coba nama aplikasinya tadi adalah Guruku. Jadi kita coba buat Guruku. Jadi bebas teman-teman untuk nama project database-nya. Nah, di sini kita coba buat password untuk database-nya. Nah, di sini kita lanjut saja di crack ya, kita buat. Nah, ketika teman-teman sudah login atau sudah pernah login di Supabase, teman-teman. Jadi teman silakan buat project saja di sini. Kita lihat, teman-teman silakan new project, lalu buatkan nama project untuk disinkronkan ke AI Studio, teman-teman. Jadi di sini karena kita pertama kali di sini sudah dibuat tadi ya projectnya. Kita coba, lalu di sini kita masuk di SQL editor. Nah, di sini kita kembali ke AI Studio. Nah, ini SQL-nya kita coba copy. Nah, di sini lalu kita pilih run. Nah, di sini kita pilih run saja ya. Di sini kita run. Nah, di sini kita tunggu sementara berjalan. Nah, di sini sukses untuk melihat tabel-tabelnya. Kita masuk di sini tabel editor. Ya, nah ini tabel yang telah kita buat ya. Ini otomatis terbuat tabelnya. Oke, sesuai dengan SQL tadi yang kita paste ya. Lalu selanjutnya di sini kita masuk ke ini di AI Studio. Lalu di sini kita coba melakukan perintah ya. Di sini kita coba masukkan perintahnya ya. Jadi di sini perintahnya kita masuk di view ya di sini. Ini SQL-nya. Nah, ini nama database-nya kita coba. Nah, di sini saya jelaskan teman-teman. Nah, di sini karena kita sudah membuat atau mengupload database-nya ya. Jadi database-nya itu ada di view. Nah, ini formatnya ya ada SQL. Jadi kita sudah buat tadi ya, ini perintah pembuatannya. Ya, di sini untuk membuat tabel-tabelnya. Nah, di sini kita instruksikan saya sudah mengupload database Supabase SQL ya, karena namanya di sini kita cek Supabase scan SQL di sini ke Supabase, atau saya sudah copy SQL Supabase-nya ke supabase.com di SQL editor. Jadi saya ingin menghubungkan. Jadi kita coba jalankan. Nah, di sini kita tunggu ya prosesnya. Nah, di sini sudah selesai teman-teman ya. Jadi beberapa shortcut yang diubah. Nah, di sini kita masuk saja di preview ya, karena kita tidak melakukan perubahan coding. Jadi di sini kita masuk di preview saja atau hasilnya. Ya, lalu di sini kita diinstruksikan untuk memasukkan Supabase URL dan Supabase anonym key. Jadi caranya atau cara untuk mendapatkannya, yang pertama kita masukkan dulu Supabase anonym key-nya. Jadi silakan masuk di Supabase. Lalu teman-teman silakan masuk di project setting. Nah, di sini kita scroll ya. Atau teman-teman di sini teman-teman silakan masuk di data API. Lalu di sini ada kita cek. Nah, di sini kita coba masuk di project ya, kita masuk di project dulu untuk mendapatkan anonym key-nya. Nah, di sini ada API ini teman-teman. API key. Nah, di sini ini ada ya. Kita klik. Lalu di sini ada ini anonym key, kita copy. Ini kita copy. Lalu kita kembali ke Studio, lalu ini ada ya. Jadi kita paste untuk key-nya. Lalu selanjutnya kita kembali ke Supabase. Kita masuk di ini integration. Lalu kita masuk di data API. Nah, di sini untuk URL-nya teman-teman kita copy dari sini saja ya. Oke, kita copy ya.
Lalu kita pastikan di URL. Oke, ketika sudah kita pilih apply. Di sini kita tunggu prosesnya selesai. Nah, di sini sukses ya. Di sukses, lalu kita coba full screen di sini. Oke, ini ada ya. Supabase terhubung dan siap dijadikan database utama. Jadi kita kembali ke logout ya. Nah, di sini untuk logoutnya belum berfungsi. Nanti kita fungsikan ya. Nah, kita coba di Supabase terlebih dahulu. Kita masuk di tabel editor. Nah, di sini kita coba masuk di profil. Ini profilnya masih kosong ya, teman-teman. Kita coba di profil guru. Di sini ada datanya. Kita coba sinkronkan data lokal ya. Ini terhubung ke Supabase, teman-teman. Lalu kita coba simpan saja. Oke, kita coba cek di sini. Di sini masih kosong ya. Kita coba kembali. Di sini mata pelajaran masih kosong ya. Kita coba. Lalu kita coba tambahkan mata pelajaran terlebih dahulu. Nah, di sini nama mata pelajarannya atau kodenya sebagai contoh saja. Lalu kita coba simpan. Nah, di sini ada satu ya. Kita coba ke MP01 basis data. Kita coba di Supabase apakah datanya masuk. Nah, kita masuk di Nah, di sini datanya belum ada ya. Artinya database-nya masih belum masuk ke Supabase. Nah, di sini sudah masuk ya. Kita coba masukkan kelas saja dulu sebagai contoh. Oke, kita coba masuk di dashboard di sini ya. Oke. Kita coba di kelas. Nah, di sini datanya belum masuk ya. Nah, di sini kita coba masukkan prompt. Kita coba masuk di kode, lalu kita masuk di ini. Nah, ini, teman-teman. Ini belum terisi. Jadi kita coba isi manual. Tadi tidak terisi ya. Jadi kita coba isi manual di sini. Kita kembali ke project. Lalu kita pilih API key, lalu kita kembali. Nah, di sini kita copy ini ya. Lalu kita masukkan di sini. Lalu kita kembali ke ini. Nah, kita pilih yang data API. Di sini kita masukkan yang ini. Kita copy. Lalu kita save. Nah, di sini kita tunggu. Nah, di sini ada keterangan ya. Jalankan atau buka aplikasi kembali. Dashboard akan terdeteksi status ya. Anda dapat menekan tombol sinkron data lokal pada spanduk pengenalan untuk mengisi seluruh tabel Supabase Anda secara instan dari status simulasi yang Anda. Oke, di sini sudah kita simpan, kita masuk. Lalu kita coba refresh. Oke, nah di sini kita sinkronkan data ya. Oke, kita ini. Nah, di sini kita disuruh sinkronkan data karena kita menginput tadi data 1 ya. Nah, kita coba sinkronkan data. Oke, nah di sini statusnya Supabase terhubung. Nah, di sini kita kembali ke tabel editor. Nah, di sini kita cek masih kosong ya. Artinya datanya belum masuk. Namun di sini keterangannya sudah terhubung. Oke. Nah, di sini kosong ya, teman-teman. Nah, kita coba tambahkan lagi. Lalu kita coba simpan. Oke, di sini tersimpan. Kita masuk ya di sini. Nah, di sini kita coba untuk tombol logout tidak berfungsi ya. Nah, di sini kita kasihkan prompt bahwa tombol logout belum berfungsi ya. Lalu aplikasinya status Supabase terhubung, namun ketika saya input database, data tidak masuk ke Supabase. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini kita tunggu proses perbaikannya. Nah, di sini sudah dilakukan perbaikan. Kita coba full screen. Di sini kita coba logout apa sudah berfungsi. Nah, di sini sudah berfungsi. Kita gunakan saja terlebih dahulu akun ini ya.
Ini merupakan akun demo saja. Lalu di sini karena kita memiliki satu mata pelajaran yang diinput, satu siswa ya. Lalu di sini ada beberapa data ya. Kita coba sinkron ya. Ini ada informasi bahwa database Anda terdeteksi masih kosong. Agar tidak kehilangan proses, Anda dapat mengubah seluruh data simulasi lokal atau murid ke server Anda. Jadi kita coba sinkron data. Nah, di sini masih kosong ya karena kita melakukan sinkronisasi, artinya data dipanggil dari sini ya karena kosong. Makanya kosong. Kita coba profil guru. Di sini kita coba simpan ya. Nah, kita coba simpan terlebih dahulu. Nah, di sini status profil tersimpan. Kita coba kata sandinya ya. Kita perbaharui. Nah, di sini data. Oke, kita coba ke sini. Kita refresh terlebih dahulu. Kita coba di profil apakah datanya masuk. Nah, di sini datanya masih kosong ya. Oke. Nah, kita coba terlebih dahulu input data. Kita simpan, lalu kita coba cek. Nah, di sini belum masuk ya. A few minutes later. Nah, di sini tadi saya coba otak-atik dan mendapatkan solusinya, teman-teman. Jadi di sini saya perlihatkan saja ya. Di sini tadi masih gagal tersambung. Jadi di sini saya masukkan API URL-nya, lalu data anom publiknya, lalu service role-nya. Setelah saya kirim lalu lakukan perbaikan, di sini masih bermasalah ya. Nah, di sini selesai dibuat ya. Namun masih bermasalah. Setelah itu saya kirimkan lagi lalu saya kirimkan lagi untuk pesan errornya ya. Yang saya masukkan di sini, saya masukkan pesan errornya. Lalu saya kirim, lalu diperbaiki lagi. Dan ternyata yang bermasalah itu yang ini, teman-teman. Raw level security-nya atau RLS-nya. Jadi di sini saya diinstruksikan untuk membuka Supabase-nya, lalu kita masuk di SQL editor, lalu kita tambahkan new query. Karena tadi saya lupa, jadi saya masukkan lagi di sini prom ya. Jadi saya prom masukkan lagi karena tadi ada pesan error. Nah, errornya seperti ini ya tadi. Jadi saya masukkan kembali. Lalu di sini diinformasikan lagi caranya. Jadi di sini sama ya. Jadi kita diinstruksikan masuk di Supabase, lalu di SQL editor, lalu kita copy query-nya ya. Lalu kita paste. Jadi data tidak bisa tersimpan atau terpanggil karena tadi database kita ya. Kita perhatikan di sini ya. Yang pertama ini yang kita gunakan tadi yang SQL database-nya. Ketika kita kirim, kita run and enable. Jadi kita aktifkan tadi RLS-nya, makanya datanya tidak bisa melakukan penginputan atau tidak bisa masuk ketika kita melakukan penginputan di aplikasinya, dan ketika kita melakukan penginputan manual di Supabase juga tidak tampil di aplikasinya karena RLS-nya aktif ya. Nah, di sini untuk mematikannya tadi kita diberikan codingnya ini ya. Jadi ini tergantung teman-teman. Ketika teman-teman tadi sudah sukses, maka aplikasinya berhasil. Namun di sini saya akan membuat video lengkap ya, cara mengatasi step by step masalah yang timbul di aplikasi sampai normal digunakan. Jadi di sini kita kembali ya, di sini karena kita diinstruksikan untuk menonaktifkan ya. Di sini kita diinstruksikan untuk disable level security-nya ya. Sini ada ya level security ini SQL-nya saya copy tadi. Lalu saya masuk ke SQL editor. Lalu di sini saya tambah tadi ya, tambah halaman. Lalu di sini saya tambah, lalu saya paste. Setelah itu silakan teman-teman, ketika teman-teman klik, contoh ya, kita klik seperti ini, ada ini ya. Jadi teman-teman bisa juga langsung di sini ada instruksi Ctrl Enter ya. Jadi bisa langsung gunakan Ctrl Enter. Nah, di sini kita gunakan. Nah, di sini kita matikan di setiap tabel. Ini ada berapa tabel ya? Ada 7 tabel. Kita disable untuk level security-nya. Jadi kita jalankan. Nah, kita ini sementara running.
Kita tunggu proses runningnya selesai. Nah, di sini sukses ya, kita kembali ke tabel di sini, tabel editor. Nah, di sini kita cek ya. Nah, di sini kosong ya, kita perhatikan teman-teman di sini. Nah, di sini kita ada masuk tadi input data ya. Ini data dari aplikasi ya. Oke, kita coba. Di sini saya full screen saja. Sebagai contoh di sini saya kasih logout dulu, teman-teman. Lalu saya login menggunakan data lama. Nah, di sini sukses. Nah, di sini kita coba perhatikan, teman-teman. Ini masih kosong. Nah, di sini statusnya terhubung ya. Jadi sama tadi terhubung. Lalu kita coba masuk di mata pelajaran. Di sini kita lakukan penambahan data mapel. Sebagai contoh, kita pilih KMP01. Sini basis data. Lalu kita simpan. Nah, di sini kita lihat ya ada tersimpan. Nah, kita coba masuk di Supabase-nya. Kita masuk di subjek ya, kita coba lihat di subjek. Nah, sini ada basis data ya. Kita coba tambahkan satu data ya, kita refresh dulu. Nah, di sini kita perhatikan ada satu data. Kita coba tambahkan data baru di sini. Jaringan dasar, lalu kita simpan. Di sini ada jaringan dasar, lalu kita coba cek ya. Di sini kita coba refresh. Ini kita coba refresh saja langsung di sini. Refresh tabel. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, selanjutnya kita coba data kelas di sini. Kita tambahkan data kelas sampel saja 1, TKJ1 ya. Di sini 10. Oke, lalu kita simpan. Nah, sini data sudah tersimpan. Kita kembali ke Supabase, kita cek di kelas. Ini ada kelas. Nah, ini ada 10 ya. Oke, selanjutnya kita masuk di data siswa. Nah, sini data siswa kita perhatikan di student ya. Ini student masih kosong. Lalu kita tambahkan satu student atau 2 student. Lalu kita simpan. Di sini ada satu data. Kita cek ya, kita refresh. Nah, ini satu data. Lalu kita tambahkan lagi. Ini ada, sorry, di sini tadi kita edit ya. Kita coba edit di sini. Nah, kita kembali lalu kita refresh. Di sini laki-laki tadi ya, kita coba. Nah, ini sini sudah berubah perempuan, namun di sini kita coba cek. Oh, namanya sama ya. Kita coba edit yang ini. Oh, sudah ya. Sorry saya lihat ini namanya. Oke, lanjut kita tambahkan lagi data 1. Nah, di sini ada 3 sampel data siswa, kita refresh. Nah, sini ada juga 3 sampel data siswa masuk di database Supabase kita. Lalu kita coba masuk di nilai siswa ya. Di sini ada nilai siswa. Nah, di sini kita bisa memilih data mata pelajaran, lalu kita pilih rombelnya atau kita pilih kelasnya. Nah, di sini kita bisa melakukan penginputan tugas ya, nilai tugas 20%, harian 25, PTS 25%, pas 30%. Oke, kita coba input sini sebagai contoh. Jadi kita bisa tambahkan misalkan sini 90 dB, ketika di sini 90 dB ya. Sebagai contoh saja kita samakan ya. Oke, kita BB lalu kita simpan ya. Di sini kita bisa simpan. Nah, ini data tersimpan. Oke. Lalu di sini juga ada absensi. Jadi kita bisa input absensinya ya. Di sini dia sakit, izin atau apa ya, teman-teman. Oke, misalkan hadir sakit. Oke. Lalu kita di sini tanggal ya, tanggal absensinya hari ini, aplikasinya, tanggal absensi harian ya. Jadi hari ini kita lakukan absensi. Ketika sudah, kita lihat dulu ya di sini tadi. Di sini datanya belum tersimpan ya. Kita coba cek nanti. Kita coba cek saja, kita coba 90. Jadi silakan disesuaikan untuk
menu penilaiannya ya. Jadi sini sebagai contoh saya sampel data lalu kita simpan. Oke, data tersimpan ya. Lalu kita absensi tadi ini ya. Jadi tersimpan absensinya. Lalu jurnal kita coba tambahkan jurnal. Di sini kita tambahkan tanggal ini ya. Oke, basis data sebagai contoh mata pelajaran. Nah, di sini juga kita bisa masukkan foto ya. Coba kita simpan. Nah, di sini jurnal tersimpan. Nah, di sini kita bisa cek ya jurnalnya. Jadi di sini juga kita bisa cek bahwa hari ini ada 2 siswa yang hadir. Oke. Nah, di sini kita bisa hapus juga. Nah, kita coba masuk di laporan penilaian. Nah, ini laporan penilaian ya. Tadi kita buat. Lalu di sini ada laporan absensi langsung ya. Oke, lalu di sini juga ada laporan jurnal. Di sini juga ada laporan absensi ya. Sama menunya di atas. Nah, di sini juga kita bisa melakukan perubahan data profil. Kita coba menambahkan atau mengedit profil yang ada. Nah, di sini juga kita bisa mengubah data passwordnya. Ya, ini username passwordnya bisa kita ubah. Kita coba simpan terlebih dahulu. Lalu kita kembali di subjek. Ada ya, lalu kita kembali ke profil. Nah, ini ada tersimpan. Lalu kita ke kelas juga ada. Lalu kita ke ini. Ada ya. Jadi datanya sudah tersimpan ya, daftar hadir, ini daftar hadir. Lalu ini penilaian. Oke, karena kita melakukan penilaian tadi 2 kali. Oke, ini ada penilaian di sini. Oke. Lalu profil, students. Oke. Dari sini sudah lengkap ya. Datanya sudah terkoneksi. Namun ketika ingin melakukan perubahan di penilaian siswa, penilainya ingin memasukkan atau ingin melakukan penambahan seperti jurnal ya, melakukan penambahan berdasarkan tanggal dan judul tugasnya. Jadi silakan direvisi di promnya untuk melakukan perbaikan di menu nilai siswa ketika formatnya ingin melakukan format berbeda. Seperti di absensi, jika absensi kita buka hari ini, maka hari ini yang akan aktif. Kita coba buka absensi di tanggal 18. Maka di sini otomatis baru teman-teman. Jadi kita bisa melakukan absensi di tanggal 18 sesuai dengan mata pelajaran dan kelasnya. Oke. Nah, di sini semua fitur sudah berfungsi normal ya. Bisa melakukan penambahan data, edit data, laporan juga bisa. Kita coba cetak laporan, ini ada ya. Kita coba melakukan cetak laporan. Di sini sudah bisa melakukan cetak ya. Kita juga bisa melakukan penyimpanan atau save PDF. Kita juga bisa melakukan print out langsung. Nah, untuk datanya kita bisa lakukan perubahan nanti. Untuk data guru mengajarnya lakukan perubahan, dan juga untuk data kepala sekolahnya juga bisa dilakukan perubahan ya. Jadi silakan masukkan prompt-promptnya apa saja yang ingin diubah. Atau teman-teman juga bisa langsung di sini kita coba keluar, kita minimalis. Nah, di sini teman-teman bisa share public. Jadi ketika teman-teman ingin akses menggunakan URL, jadi silakan di publish. Di sini saya lakukan publish saja. Di sini nama aplikasinya itu aplikasi guruku. Kita publish aplikasinya. Silakan ini deskripsinya. Kita publish, lalu kita tunggu. Nah, di sini masih error, kita coba refresh ya. Nah, kita coba close. Di sini masih ada error ya. Jadi sementara dilakukan perbaikan. Di sini masih ada error tadi. Jadi kita tunggu proses perbaikannya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah melakukan perbaikan ya. Kita coba publish di sini. Nah, di sini ini URL-nya kita coba copy ya untuk URL-nya. Lalu di sini kita buka menggunakan browser lain. Nah, di sini kita coba masuk. Nah, di sini ada karena status kita di database ada 3 ya peserta didik, akan otomatis 3 terdeteksi, 1 jurnal harian, 1 kelas, dan 2 mata pelajaran. Nah, di sini kita cek. Jadi teman-teman silakan lakukan perubahan data di profil guru, lalu silakan melakukan perubahan
data username password, teman-teman. Nah, di sini emailnya ya, ini email guru yang digunakan login. Lalu di sini silakan masukkan password yang di depan tadi ya, di halaman utama atau halaman login, lalu masukkan password baru. Atau teman-teman juga bisa instruksikan untuk melakukan penghapusan akun demo di halaman depan. Nah, kita coba. Nah, di sini kita coba menambahkan mata pelajaran apakah masih terhubung atau terkoneksi ke Supabase kita. Di sini kita masukkan mata pelajaran. Nah, di sini kita lakukan simpan. Oke. Kita cek di Supabase kita. Kita masuk di Supabase lalu di subject. Nah, di sini tersimpan, teman-teman. Jadi aplikasinya sudah berfungsi normal ya. Jadi kita tidak perlu lagi login di EA Studio karena kita sudah memiliki URL aplikasinya. Jadi URL aplikasi ini yang kita akan gunakan nantinya ketika kita ingin mengakses aplikasinya. Namun sebelum teman-teman mengaksesnya, teman-teman bisa memasukkan prompt untuk melakukan penghapusan data demo ini, atau teman-teman juga bisa login ya di sini lalu masuk di profil guru. Silakan ubah email utama ketika ingin teman-teman ubah atau langsung saja ubah kata sandinya. Nah, di sini ada beberapa instruksi atau elemen ya. Jadi teman-teman silakan masukkan Supabase-nya ketika error nanti ya. Jadi ini contohnya Supabase-nya. Lalu masukkan anom public atau service role key-nya ketika koneksinya putus. Nah, kita coba di sini karena koneksinya atau sinkronisasi cloud DB-nya aktif ya. Aktif. Nah, di sini kita coba ya. Nah, di sini kita coba masukkan hapus data. Oke, kita coba cek di Supabase di profil. Di sini kita perhatikan ya. Kita coba simpan atau perbarui data baru. Nah, di sini. Oke. Lalu kita kembali ke Supabase kita. Di sini kita coba refresh. Nah, ini otomatis terganti, teman-teman. Jadi ketika koneksinya putus, teman-teman bisa masukkan di profil ya, atau sorry ya, di profil silakan masukkan Supabase-nya lagi, URL API URL-nya dan API key-nya karena aplikasi kita normal ya. Jadi tidak usah dimasukkan, teman-teman, karena statusnya terhubung dan tersambung, teman-teman. Jadi itu saja yang bisa saya demokan ya atau praktekkan hari ini. Ketika teman-teman ingin download shortcutnya, ingin ubah manual ya, jadi teman-teman bisa kembali ke akun EA Studio-nya. Nah, caranya untuk mengupload ke GitHub, teman-teman bisa masuk di pengaturan ya. Di sini ada pengaturan. Teman-teman silakan geser ke samping. Nah, ini ada GitHub, jadi teman-teman silakan login di GitHub-nya ya. Di sini sebagai contoh kita login di GitHub ya. Oke, di sini kita buat GitHub-nya. Kita install saja ya. Oke, di sini kita masuk. Nah, di sini sudah kita koneksikan. Jadi sini kita berikan nama projectnya ya. Di sini juga bisa public atau private. Kita private saja. Lalu nama projectnya misalkan aplikasi guruku. Di sini kita bikin deskripsinya sebagai contoh. Lalu kita coba buat di GitHub. Nah, di sini kita tunggu. Sambil menunggu kita masuk di GitHub. Nah, di sini sudah masuk ya. Kita coba cek. Nah, di sini sudah masuk ya, sudah terkirim ke GitHub kita. Kita masuk di GitHub. Nah, ini ada ya aplikasi guruku. Kita buka. Nah, ini. Nah, kita masukkan ya. Di sini kita masukkan. Kita tunggu prosesnya sementara melakukan update ke GitHub. Oke. Lalu kita coba refresh. Kita kembali ke menu utama saja. Ya. Nah, di sini kita pilih nih. Ada ya. Di sini kita cek guruku. Nah, ini teman-teman. Ini shortcutnya ya. Yang kita buat tadi, aplikasinya yang kita buat. Jadi teman-teman bisa langsung download di sini. Teman-teman bisa download dan teman-teman bisa buka menggunakan text editor
Visual Studio Code maupun Sublime Text teman-teman, ketika teman-teman ingin kodenya atau ingin merubah secara manual kodenya. Nah, di sini juga ada petunjuknya ya. Untuk melakukan run lokal ini ada petunjuk instalasinya. Nah, ini juga ada URL-nya. Kita lihat URL-nya ya. Ini URL ketika kita akses, maka kita masuk ke dalam project kita teman-teman. Nih, karena kita menggunakan akun kita, makanya kita masuk di project kita, dan ini merupakan akun atau yang kita upload ini adalah lokal, yang kita upload adalah bersifat privat, jadi tidak bisa dibuka oleh orang lain atau tidak public teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk membuat aplikasi Guruku khusus untuk guru mata pelajaran teman-teman. Jadi silakan disesuaikan masing-masing kebutuhan aplikasinya apa, lalu ikuti petunjuknya apa saja errornya, lalu apa saja fitur-fitur yang tidak berfungsi di aplikasi teman-teman, silakan lakukan perbaikan sampai bisa teman-teman. Nah, ini aplikasi yang saya coba ya, cukup lama saya buat. Jadi kita buat dari awal, kita juga buat atau kita juga cari solusi cara memperbaiki errornya atau koneksinya, sehingga aplikasi kita connect ke Supabase teman-teman. Jadi aplikasi yang kita buat database-nya tersimpan di Supabase teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu aplikasi untuk Guruku khusus untuk mata pelajaran ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial pembuatan aplikasi selanjutnya.